Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat ya. Harus tetap semangat dan semangat. Oke, ketemu lagi sama Ibu di pelajaran PPKN untuk kelas 8. Materinya yaitu untuk hari ini tentang konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini dijelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu terdiri atas ada 7. Masih ingat? Ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebelumnya secara lebih jelas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini Undang-Undang Dasar ini adalah peraturan yang paling tinggi ya. Nah, yang mana? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini akan menjelaskan tentang dua, yaitu tentang amandemen Undang-Undang Dasar dan ketentuan perubahannya. Nah, sekarang dijelaskan tentang perubahan Undang-Undang Dasar dan perubahan pasal-pasal. Bagaimana sih? Nah, yang pertama itu usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Jadi kalau mau merubah undang-undang, ada perubahan tentang Undang-Undang Dasar atau perubahan pasal-pasal, maka usul perubahannya itu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Ingat ya, sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, yaitu sesuai dengan pasal 37 ayat 1. Kemudian setelah itu diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Itu tercantum di pasal 37 ayat 2. Setelah itu sidang MPR itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Pasal 37 ayat 3. Dan putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR, pasal 37 ayat 4. Nah, khusus di sini, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi, bentuk negara itu tidak dapat dilakukan perubahan. Khusus ya, buat ini bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan, yaitu pasal 37 ayat 5. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara,
Salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR itu adalah keputusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam ini di sini berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis, sedangkan mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Nah, di sini dijelaskan juga, adapun yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 22 sampai dengan tahun 22 tanggal 7 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2003. Kemudian selanjutnya nomor 3 adalah Undang-Undang Peraturan Pengganti Undang-Undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Kemudian, bagaimana sih proses pembuatan undang-undang? Nah, kita perlu tahu ya, proses pembuatan undang-undang itu seperti apa. Nah, suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan DPR atau Presiden. Kemudian, Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. Yang pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Proses yang pertama itu mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Siapa yang mengajukan rancangan undang-undang? Yaitu DPR. Kemudian yang kedua adalah Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Yang ketiga, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain, diterbitkannya Perpu jika keadaan darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perpu itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat 1, 2, 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Yang kedua, Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Kemudian yang C atau ketiga, apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Yang keempat, apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Contoh nih, di sini Ibu kasih contoh ya.
Contoh Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dijadikan undang-undang antara lain Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia. Kemudian Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Cukup sekian ya dari Ibu tentang undang-undang. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua anak kelas 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.